Jadi sambil tidur, saya menatap lukisan itu. Lukisan yang lain kan banyak, ada yang kayu-kayu, ada yang abstrak-abstrak, ada yang segala macam. Sesuai dengan aliran-alirannya lah. Yang mempunyai karakter wajah seseorang, sosok seseorang tadi, saya perhatikan. Semenit, 2 menit, agak lama lukisan itu senyum. Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Hai, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Tadi di part pertama kita sudah berbincang-bincang tentang ragam ragam lukisan, dan ternyata harga yang paling tinggi dari sebuah lukisan itu bukanlah dari warna, bukanlah dari besar kecilnya, tetapi dari karakter si pelukis yang menuangkan jati dirinya ke dalam lukisan. Nah, kali ini kita ingin mengupas siapa dan bagaimana perjalanan sosok Pak Muhsin sehingga untuk di kota Tanjung Pinang bisa menjadi pelukis. Apa momentum yang menjadikan Bapak sebagai seorang pelukis? Nah, itu. Ini agak rumit ini dijawab. Bapak, 2 jam kita kasih durasi. Sebetulnya ada faktor keturunan juga yang pertama. Ada paman dia pandai lukis, ngajarin matematika bukan dengan cara rumus tapi dengan cara melukis. Itu aneh. Ngajar matematika pakai lukisan. Gimana caranya, Pak? 100 dibagi 50. 100 itu 1 0 0. Nah, 0 itu ada mata dia. Ada hidung dia. Ada seperti kartun-kartun yang lucu-lucu lah kelihatannya. Ada mata, ada hidung. Nah, 50 dan juga dibentuk. Akhirnya apa? Anak-anak tertarik. Wah, ini bapak nih pandai. Anak-anak suka. Kalau anak-anak suka, apa yang disampaikan sama guru tadi masuk. Betul. Yang pertama. Nah, yang kedua saya. Bentar. Iya. Harusnya, artinya pada saat itu paman sempat mengajarkan Pak Muhsin kan? Sempat. Masuk pelajarannya? Masuk. Harusnya kan jadi ahli matematika. Kenapa jadi pelukis? Itu dulu ada juga yang bertanya seperti itu. Karena perjalanan saya ini kan, dulu tuh setelah paman tuh ada juga yang membuat saya terinspirasi. Bapak-bapak yang sering muncul di TV pakai kumis. Almarhum Pak Raden. Oh iya. TVRI dulu. TVRI ya. Pak Raden tuh saya merasa sangat luar biasa. Secepat dia ngomong, secepat apa dia bercerita, tangannya pun cepat juga. Secepat itu pula dia menggambar. Luar biasa sekali. Jadi waktu kecil itu sebetulnya sudah nampak saya itu mau seperti Pak Raden itu sebetulnya. Sekarang nih masih kalah. Kecintaan diawali dengan fans dengan Pak Raden. Pak Raden itu. Itu yang pertama. Nah, jadi waktu sekolah masuk SD itu saya disuruh sama guru nulis 1 halaman, catatan itu 2 halaman. Saya tulis 1 halaman. Setelah itu sisa catatan itu mulailah gambar satria baju hitam. Iya. Jadi yang penonton kalau saya ini kelahiran tahun berapa, anak tahun berapa, ingat aja satria baju hitam. Berarti produk Pak Muhsin ini produk satria baju hitam. Oke. Mulai menyentuh atau mulai berani menyentuh kanvas. Iya. Kapan? Dari SD kan seperti itu yang coret-coret. Dari SMP juga. Dulu waktu SMP guru itu kadang-kadang bukan bidang dia melukis. Jadi nak mencontohkan ke depannya itu saya disuruh maju ke depan. Padahal materinya materi guru itu, pelajaran guru itu. Ayo Muhsin contohkan menggambar yang ragam hias seperti ini. Saya maju membuat sebuah ragam hias. Nah, dari SMP saya masuk SMSR rencana. Kalau di Sumatera Barat itu SMSR Sekolah Menengah Seni Rupa. Di Sumatera Barat ada? Ada. Sekarang nama dia SMK 4. Nah, pas ikut itu orang tua agak kurang setuju. Agak bingung lah jadinya. Karena waktu itu 3 orang kakak kami lagi kuliah. Tambah pula saya 1, berarti kalau saya dari kampung menuju ke Padang ya jadi berempat. Agak berat.
Jadi usul orang tua ya udah sekolah di kampung aja. Nah, sekolah di kampung. Selama sekolah itu yang seperti Yohan bilang, kenapa tak jadi ahli matematika? Memang saya hentam betul masuk jurusan IPA. Jadi arti dia pas kita sekolah masuk jurusan IPA untuk level-level awal masih bisa. Kelas 1, kelas 2 masih bisa saya tembus. Dah kelas 3 berat. Cobaan luar biasa. Nah, sampai dah ke rumah guru tak tembus juga. Akhirnya tamat sekolah SMA itu timbul lagi. Sepertinya saya bukanlah orang IPA. Oke. Semakin kuatlah kecintaan terhadap dunia lukisan. Cinta lagi ke dunia lukis. Jadi tamat SMA masuklah ke pendidikan seni rupa. Jadi saya ini bukan otodidak sebetulnya, masuk ke akademisi. Memang akademisi itu sesuai dengan kecintaan saya tadi. Dipicu dari hati, bermuara ke teori berarti. Bermuara ke teori. Nah, disitulah saya mulai menyentuh kanvas. Itu lucu lagi gitu ya. Dosen suruh bawa cat minyak. Oke. Saya dari kampung mana lah tahu cat minyak. Saya bawa lah cat minyak yang pakai kaleng itu. Oh iya, cat teralis. Nah, bawa lah cat yang pakai kaleng. Jadi bawa ke kampus kan. Sampai di kampus, lihat orang punya. Loh, kota sama. Jadi akhirnya cat saya simpan aja dalam tas. Nanti kalau dikeluarkan jadi malu. Oh, jadi itulah tahu cat minyak. Nah, sementara yang kedua, kanvas. Lihat di Gramedia kanvas. Warna putih kan? Ya. Kain. Nah, harga mahal. Ya. Jadi saya berpikirlah kita dari daerah harga mahal. Nah, timbul ide. Orang buat kanvas, saya coba. Yang pertama pakai kain kapan. Allah. Masya Allah. Tapi kain kapan yang baru ya? Kain kapan yang baru, bukannya ada tanah-tanah. Kalau ada tanah-tanah nih ya. Tapi jadi Pak. Yang pertama jadi. Oke. Tapi mempunyai kelemahan. Artinya kita melukis itu pakai cat minyak ke media kain kapan susah untuk menyatukan warna. Jadi yang kedua saya coba lagi, bukan kain kapan lagi. Ada kain karung, ada tulisan dia segitiga biru. Ayo tahu? Karung gandum. Iya. Ada segitiga biru, ada yang lencana merah. Iya. Kita potong atas bawah, kita belah bentangan, sep. Nah, kasih span kayu di samping kiri kanan atas bawah, kita heater. Nah, jadilah dia kanvas. Kita lapisi dulu sama cat tembok warna putih, campur dengan lem kayu, lapisi, sep, itu sebagai dasar dia. Jadi Pak. Nah, yang kedua itu lebih baik dari yang pertama. Tapi tetap lebih baik kanvas yang aslinya. Tapi kalau dulu itu ada yang pakai kain kanvas Gramedia atau dari Salemba atau dari Lotus, itu udah salut kami. Karena sekarang pun sama ya, luar biasa harganya. Cuma hanya untuk sekeping kain putih. Nah, sejauh ini dari perjalanan Bapak sudah berapa banyak lukisan yang dihasilkan dan jenis aliran apa? Wah, kayak perguruan silat ya. Aliran apa yang paling diminati? Iya. Atau bedal semua aliran atau seperti apa? Dulu sudah banyak juga lah lukis. Saya tuh untuk saat sekarang mungkin tak sama dengan seniman yang saya bilang tadi. Saya ini masih kalau dibilang pelukis masih yang levelnya masih di bawah. Merendah nih, merendah. Artinya belum jumpa jati diri itu belum jumpa. Sedang mencari. Ya, akhirnya kita kalau nak melukis, ya melukis wajah orang, melukis pemandangan. Nah, pakai cat air, pakai cat minyak. Masih level realis berarti. Level realis. Oke. Nah, sudah mulai menyentuh ke level-level surrealis, Pak? Sepertinya pingin juga sih, John.
mau ke arah surrealis juga sudah dicoba. Tapi ke level selanjutnya kadang-kadang kita nih sudah banyak sibuknya gitu. Sebenarnya selain realis, surrealis, terus apa lagi Pak? Realis, surrealis. Surrealis ini sudah alam rekayasa, alam mimpi. Bisa berlanjut lagi kepada ekspresionis. Ekspresionis itu lebih kepada ungkapan dari dalam, seperti bisa jadi seperti melukis pakai dengan kotak tangan yang melukis Avandi itu ekspresionis. Nah, nanti lama-lama banyak lagi bisa ke dia melukis seperti kotak-kotak. Abstrak berarti masuk ke surrealis. Abstrak itu sudah yang kalau dalam aliran yang terakhir juga letaknya. Oh, aliran makrifat. Makrifat. Masya Allah. Abstrak sudah yang terakhir. Betul lah. Artinya sudah melalui yang bermacam-macam, tapi ada juga yang lompat. Coba yang realis, setelah itu melompat ke abstrak. Nah, saya sekarang masih bertahan di realis ataupun surrealis. Alasannya apa Pak? Alasannya yang pertama adalah dunia kita di Kepulauan Riau, daerah kita Kepulauan Riau, khususnya Sumatera, masyarakat itu belum paham bagaimana cara menghargai, menikmati karya seni itu. Nah, sampai sekarang di daerah kita ini lukisan yang bagus itu ya yang realis, bukan yang ekspresionis atau yang level-level yang lebih tinggi. Adapun pelukis yang mempunyai jati diri itu dibilang itu tak jelas nih, gila nih pelukis ini. Iya. Nah, padahal realis itu level yang dasar. Yang dasar. Jadi saya nih menyesuaikan aja baru dengan lingkungan masyarakat. Artinya upgrade jenjang itu kita nunggu upgrade juga lah otak-otak masyarakat menghargai pemahaman terhadap lukisan. Tapi kita bicara di bumi Melayu yang syarat dengan cerita-cerita mitos, mistis dan bla 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 bla. Apakah ada pengalaman unik selama melukis? Mungkin hari ini buat muka, rupanya besok udah jadi sempurna. Atau seperti apa? Apakah ada pengalaman mistis gitu, Pak? Sebetulnya ada. Oke, boleh diceritakan, Pak. Saya pun ada ceramah-ceramahnya yang kita terkenal ini siapa? Ustadz Somad. Ustadz Somad ya. Kan kalau Ustadz itu bilang jangan melukis makhluk yang bernyawa. Betul. Itu ada hadisnya. Nah, memang saya pernah mengalami. Ini tolong musiknya nanti jadi agak seram gitu ya. Iya. Saya waktu itu menunggu sebuah ruang piket ya, ruang pameran. Jadi di ruang pameran itu ada semacam lukisan yang ada postur wajah. Oke. Manusia. Lukisan wajah manusia. Oke. Setengah badan. Jadi sambil tidur, saya menatap lukisan itu. Lukisan yang lain kan banyak, ada yang kayu-kayu, ada yang abstrak-abstrak, ada yang segala macam. Sesuai dengan aliran-alirannya lah. Yang mempunyai karakter wajah seseorang, sosok seseorang tadi, saya perhatikan. Semenit, 2 menit, agak lama lukisan itu senyum. Senyum, betul, saya perhatikan. Gini kan mata kan? Senyum lukisan itu. Jadi saya balik, telungkupkan badan, tidur. Kita waktu itu piket bertiga orang. Nah, jadi itulah saya pikir-pikir betul juga kata Ustadz Somad gitu. Ini apakah karena dampak halusinasi atau mungkin ada sugesti yang ini kayaknya kalau lukisannya senyum bagus atau seperti atau memang tiba-tiba iya Allah. Kalau kata Ustadz kan memang kalau lukisan makhluk bernyawa itu rentan jin itu bersarang di situ. Untung dia tak senyum. Jangan lupa cicilan motor. Nah, gitu. Jadi kalaupun saya sekarang nih kalau melukis makhluk bernyawa untuk ditaruh di dinding, memang agak ini juga. Atas kejadian itu. Okay. Jadi ada pun beberapa lukisan yang wajah, tapi tak semua juga ya. Hanya sesuatu aja satu-satu. Yang lain ada juga kadang-kadang lukisan wanita segala macam, tak ada.
Iyalah dia senyum, begitu senyum orang rumah marah. Senyum dengan siapa tuh bang? Mungkin itu juga waktu lukisan Mona Lisa itu iya. orang kan sosok senyum yang misteri. Mungkin juga, mungkin. Apalagi dengan faktor usia lukisan yang iya. sudah ratusan tahun. Oke, lukisan bisa senyum sendiri, bro. Untuk rutinitas melukis untuk Pak Muhsin sendiri paling lama pernah menghasilkan lukisan tuh berapa lama baru jadi? Saya nih sebetulnya melukis itu kurang sabar juga. Kalau pelukis yang sabar itu satu lukisan itu bisa diselesaikan sebulan. Untuk menyelesaikan satu lukisan? Artinya betul-betul jelimet, betul-betul detail yang mengerjakan. Nah kalau saya yang mengerjakan lukisan itu, satu buah lukisan itu paling lama seminggu. Paling lama seminggu. Kalau seminggu terbengkalai, udah lama terbengkalai. Oke. Sejauh ini ada 100 lukisan atau lebih Pak? Kalau dihitung-hitung sih belum sampai 100. Tapi rata-rata lukisan itu pesanan-pesanan orang. Oke, bicara masalah pesanan nih Pak. Paling mahal pernah dibayar berapa untuk lukisan seorang Pak Muhsin? Kita pun bukan seniman hebat, bukan pelukis hebat. Nggak ditagih kok Pak. Orang pajak tak ada nonton ini, tenang aja Pak. Paling mahal, paling banyak terima 3 juta. Paling mahal. Satu lukisan. Itu lukisan wajah atau lukisan keluarga? Lukisan, ada yang lukisan pemandangan senilai 3 juta, ada lukisan wajah juga. Wajah nggak sampai 3 juta, paling banyak saya ngambil 2,5 juta. Mungkin apakah ada simpan file foto yang bisa kita tayangkan di sini? Nanti kita tengok. Oke. Kalau ada pasti akan nongol tayangan lukisan-lukisan koleksi Pak Muhsin ya, hasil goresan tangan. Oke. Paling nyaman. Nah, itu kan oke lah kalau bicara masalah pesanan kan kita tidak bisa menolak pesanan, kan Pak? Tapi kalau bicara masalah hati, nyamannya Pak Muhsin itu melukis apa? Kalau nyaman hati itu melukis wajah orang. Nah, tidak senyum Pak? Tadi saya bilang senyum. Jadi kalau melukis wajah orang sekarang ini, mungkin yang senyum itu waktu di galeri itu. Sekarang melukis wajah di rumah nggak senyum dia. Jadi selesai kasih ke orangnya. Oh iya. Karena sudah selesai ya. Jadi di rumah nggak ada apa-apa lagi. Oke. Nah menarik. Seperti apa sih tahapan untuk menjadi pelukis meskipun kita bukan seorang pelukis, tapi mungkin minat untuk lukisan ada. Lantas langkah-langkah apa yang harus kita mulai menciptakan goresan-goresan yang indah dan penuh makna? Tetap saksikan terus Batas Waras, karena Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak